Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Selamat datang di Ruang Ngobrol Sehat bareng saya Julia Stuti, atau teman-teman bisa panggil saya Yasti. Di sini adalah sebuah ruang online di mana kita bisa duduk bersama, ngobrol, meskipun hanya lewat daring ya, untuk membahas hal-hal yang menurut kita kadang berat, kadang juga bikin nyesek, tapi tetap relate dan penting banget untuk dibahas. Selain untuk dibahas, ini juga penting sekali untuk dipahami, karena ini tuh menyangkut hidup kita, jiwa kita, dan kesehatan mental kita. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih jauh lagi, saya ingin menceritakan sedikit tentang background saya. Saat ini saya masih menempuh pendidikan S1 di program studi psikologi di Universitas Insan Cipta Indonesia atau UICI yang merupakan kampus digital pertama di Indonesia. Dan di sini saya datang bukan sebagai orang yang paling tahu, tapi saya sebagai teman ngobrol kamu yang sampai saat ini masih terus belajar untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Saya percaya bahwa kita semua itu saat ini sedang bertumbuh. Nah, dalam proses itu kita butuh ruang yang aman untuk berpikir, merasa, dan juga bertanya. Dan podcast ini bukan untuk menghakimi siapapun, bukan pula untuk menunjuk siapa yang benar, siapa yang salah, tapi podcast ini akan mengajak kamu semua untuk melihat lebih dalam lagi. Nah, tema yang akan saya angkat kali ini mungkin merupakan tema yang cukup sensitif. Apakah ada di sini teman-teman yang merupakan korban dari perselingkuhan? Atau mungkin teman-teman adalah pelaku dari perselingkuhan tersebut? Apapun posisi kamu, saya ingin teman-teman tetap di sini sebentar untuk mendengarkan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Tema kita kali ini adalah peran kesehatan mental dalam perilaku pelaku perselingkuhan. Saya tahu, setiap kali mendengar kata selingkuh, pikiran kita pasti langsung panas, emosi, karena sebagian dari kita melihatnya perselingkuhan itu adalah suatu pengkhianatan besar yang tidak termaafkan. Dan itu memang benar, perselingkuhan adalah luka terbesar dalam suatu relasi. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa tidak semua pelaku perselingkuhan adalah orang yang jahat? Bagaimana kalau tindakan itu merupakan salah satu dampak atau efek dari luka batin atau adanya trauma lama atau bahkan adanya gangguan mental yang tidak disadari pelaku? Nah, coba kita bahas lebih lanjut ya. Untuk bagian 1, saya akan membahas tentang perselingkuhan bukan sekedar masalah moral. Di masyarakat kita, setiap kali ada kasus perselingkuhan, responnya pasti selalu sama, marah, menghakimi, dan menyalahkan. Ya, saya paham dan itu semua wajar, karena perselingkuhan memang semenyakitkan itu. Tapi di podcast ini, saya ingin mengajak kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita tidak sedang membahas siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita juga sedang tidak mencari pembenaran atas tindakan perselingkuhan yang pastinya menyakiti pasangan. Yang ingin kita bahas dan lakukan di sini adalah kita harus mencoba memahami kenapa itu bisa terjadi. Apa yang mendorong seseorang untuk melanggar komitmen yang dulu dia buat sendiri? Coba kita bayangkan dalam satu kasus nyata. Seorang pria usia 40 tahunan, punya keluarga yang tampak harmonis, memiliki anak-anak, tapi tiba-tiba menjalani satu hubungan khusus dengan rekan kerja. Bagaimana respon kita? Laki-lakinya tidak pernah puas. Kurang apa sih istrinya? Dan tidak ada yang bertanya apa yang sebenarnya dia rasakan selama ini, apa yang sebenarnya belum pernah dia ungkapkan kepada siapapun, apakah mereka jahat? Atau bisa jadi, mereka hanya manusia yang sedang tersesat dalam kesepian, ketidakcukupan, atau luka lama yang tidak pernah sembuh. Bukannya saya mau menormalisasikan atau memaklumi kasus perselingkuhan. Saya tahu betul luka batin akibat perselingkuhan itu sangat-sangat besar. Dan saya sangat menghargai bagi teman-teman yang pernah mengalaminya. Tapi jika kita hanya melihat kasus perselingkuhan hanya dari sisi salahnya saja, kita bisa kehilangan kesempatan untuk mengurai akar masalahnya.
Padahal banyak kasus perselingkuhan yang merupakan gejala dari gangguan mental yang terganggu, bukan semata soal hawa nafsu dan keegoisan. Nah, sekarang coba kita buka ruang diskusi yang lebih jujur dan lebih luas, karena memahami belum tentu memaafkan. Tapi bisa menjadi langkah awal dari penyembuhan, baik bagi diri sendiri maupun bagi hubungan yang telah retak. Bagian 2, kita akan bahas apa itu perselingkuhan, jenis dan karakteristiknya. Kalau kita bahas tentang perselingkuhan, yang sering terbayang pertama kali adalah adegan fisik. Hubungan seksual, pelukan diam-diam, pegangan tangan, atau ciuman, atau hanya sekedar jalan berdua di belakang pasangan. Tapi sebenarnya, perselingkuhan itu bukan hanya soal fisik atau soal tubuh aja, tapi soal hati dan pikiran juga. Menurut Glass dan Wright, perselingkuhan adalah keterlibatan emosional atau seksual dengan pasangan di luar pasangan tetap yang melanggar komitmen hubungan. Dan yang menarik, perselingkuhan bisa terjadi tanpa menyentuh, tanpa harus bertemu langsung, karena yang dilanggar bukan cuma fisik, tapi juga komitmen dan batasan emosional. Secara umum terdapat 3 bentuk perselingkuhan. Yang pertama, perselingkuhan emosional. Ini bentuk perselingkuhan yang paling halus dan bahkan sering tidak disadari. Selingkuh emosional ketika seseorang menjalin ikatan batin dengan orang lain selain pasangannya. Biasanya dimulai dengan ngobrol kecil, chat-chat biasa, lalu tumbuh rasa nyaman, dan keterikatan. Ciri-cirinya seperti apa sih? Ciri-cirinya, kamu lebih dulu mengabari dia dibanding pasangan kamu. Yang kedua, kamu membatasi atau menyimpan cerita tertentu, tapi kamu menceritakannya dengan orang lain. Dan yang ketiga, ada rasa terikat secara batin, walaupun tidak menyentuh secara fisik. Ya mungkin memang tidak ada pelukan, tidak ada ciuman, tapi hati sudah terbagi. Banyak orang mengatakan ini bukan termasuk selingkuh, padahal dampak emosionalnya sangat besar sekali. Bahkan dalam banyak kasus, pasangan yang pernah menjadi korban perselingkuhan emosional pernah berkata, yang paling menyakitkan itu justru bukan perselingkuhan fisiknya, tapi ketika tahu dia sudah ada keterikatan emosional dengan orang lain. Nah, yang kedua, perselingkuhan fisik. Ini jenis yang paling jelas dan paling mudah dikenali. Melibatkan adanya kontak fisik atau hubungan seksual dengan seseorang di luar pasangan resmi. Bagi sebagian orang, jenis perselingkuhan ini adalah merupakan perselingkuhan yang sebenarnya. Dan justru ini merupakan hasil akhir dari proses yang sudah lama terjadi secara emosional sebelumnya. Perselingkuhan fisik bisa terjadi karena berbagai alasan. Yang pertama karena dorongan impulsif, bisa karena kesepian, bisa juga karena luka lama yang tidak terobati. Meskipun banyak yang mengatakan, itu cuma seks kok, nggak ada perasaan. Nyatanya, tubuh dan jiwa manusia tidak bisa sepenuhnya dipisahkan. Ada jejak psikologis yang tertinggal setiap kali kita melewati batas itu. Jenis perselingkuhan yang ketiga adalah perselingkuhan digital. Banyak sekali jenis perselingkuhan ini terjadi tanpa harus bertemu langsung, cukup hanya melalui layar, smartphone, melalui chat, DM, komentar manis di story, dan semuanya bisa terasa sangat dekat. Perselingkuhan digital bisa dimulai dengan chatting intensif di luar pekerjaan, flirting online melalui emoji atau kata-kata manis, dan atau ikut serta dalam aplikasi dating walaupun sudah punya pasangan. Mungkin tidak ada pertemuan fisik, tapi ada rasa penasaran, ada keterlibatan emosi, dan seringkali adanya kebohongan-kebohongan. Menurut Lavin et al., menurut studinya menemukan bahwa 50% responden pernah terlibat dalam perselingkuhan digital atau perselingkuhan emosional, bahkan tanpa menyadari bahwa mereka sudah melanggar batas. Karena itu penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa perselingkuhan bukan hanya tentang apa yang dilakukan oleh tubuh, tapi juga apa yang disembunyikan dari pasangan dan kepada siapa hati diarahkan. Di bagian berikutnya kita akan bahas lebih dalam apa yang sebenarnya dirasakan oleh para pelaku perselingkuhan. Karena, percaya atau tidak, sebenarnya mereka itu banyak yang sedang kebingungan dan tidak tahu kenapa mereka melakukannya. Kita masuk ke bagian 3, apa yang dirasakan oleh para pelaku perselingkuhan. Ketika mendengar seseorang berselingkuh, pikiran kita biasanya langsung membentuk stereotip. Dia pasti egois.
Dia nggak pernah puas. Dia cuma mikirin diri sendiri. Istrinya kurang apa? Memang terlihat seperti itu. Tapi, kalau kita masuk lebih dalam lagi, terutama dari pengalaman para konselor dan terapis yang menangani masalah ini, kita akan menemukan kenyataan yang lebih kompleks. Banyak pelaku perselingkuhan yang justru merasa bingung, dipenuhi rasa bersalah, dan seringkali mereka tidak sadar mengapa mereka melakukan itu. Mereka tidak selalu datang ke terapis untuk membela diri. Bahkan sebaliknya, mereka datang ke terapis dengan kebingungan dan penuh dengan air mata. Beberapa kalimat yang sering terdengar dari para pelaku perselingkuhan pada saat konseling, itu yang pertama, aku tahu ini salah, tapi aku merasa hampa. Yang kedua, aku ingin dihargai, tapi di rumah aku tidak merasa ada. Contoh berikutnya, aku capek menjadi kuat terus. Bersama dia, aku bisa menjadi diri sendiri. Atau, aku merasa aku tidak pernah cukup untuk siapapun, tapi bersama dia, aku merasa cukup dan dihargai. Sebenarnya ucapan-ucapan tersebut bukan bentuk pembenaran. Itu adalah cerminan dari luka lama atau luka batin yang tidak pernah diberi ruang untuk sembuh. Seringkali perselingkuhan terjadi bukan niat untuk menyakiti, tapi sebagai bentuk pelarian salah arah. Contohnya, seseorang yang hidupnya merasa tidak pernah dicintai, akhirnya mengejar cinta dari luar hubungan hanya untuk validasi. Contoh lainnya, misalnya seorang pasangan yang selama ini sering dikritik dan tidak dihargai oleh pasangannya, akhirnya mencari sosok lain di luar pasangannya yang dapat menerimanya tanpa syarat. Atau orang yang selama ini kesepian, akhirnya menemukan seseorang yang bisa dijadikan teman bicara, teman ngobrol, hingga akhirnya terjadi keterikatan. Dan yang harus kita pahami, tidak semua luka itu terlihat di permukaan. Banyak orang yang membawa luka batin atau kebutuhan emosional yang belum pernah tersentuh. Dan itu bisa mempengaruhi bagaimana cara mereka menjalin hubungan. Kita menyadari bahwa perselingkuhan itu bukan hanya tentang tindakan fisik atau moral, tapi seringkali merupakan reaksi dari kondisi psikologis yang lebih dalam. Kondisi seperti apa? Nah, berikutnya kita akan bahas apa saja kondisi kesehatan mental yang bisa memengaruhi kecenderungan seseorang untuk berselingkuh. Bagian 4, kesehatan mental dan kecenderungan berselingkuh. Sampai di sini kita sudah mulai menyadari bahwa perselingkuhan bukan hanya soal niat buruk, tapi bisa juga menjadi refleksi dari kondisi psikologis seseorang. Nah, kita masuk ke bagian penting, apa saja gangguan atau dinamika kesehatan mental yang berperan dalam kecenderungan untuk berselingkuh. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, harga diri rendah atau low self-esteem. Seseorang dengan harga diri yang rendah sering sekali merasa tidak layak dicintai. Dalam diam, mereka haus pengakuan, ingin dianggap istimewa, ingin merasa berharga di mata orang lain. Masalahnya, ketika mereka tidak mendapat itu dalam sebuah hubungan, baik karena komunikasi, kesibukan pasangan, mereka bisa mulai mencari validasi di luar. Mungkin teman kerja yang sering memuji, atau teman lama yang mulai menyapa kembali. Dan tanpa sadar, perasaan diperhatikan itu mulai candu. Karena itu satu-satunya momen di mana mereka merasa cukup. Seperti yang dikatakan oleh Baumeister dan Fauss, individu dengan harga diri yang rendah lebih mudah untuk mencari penguatan eksternal untuk mengompensasi kekosongan yang ada di dalam diri mereka. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar gila perhatian, tapi memang belum merasa utuh dari dalam. Yang kedua, kepribadian narsistik. Narsistik bukan hanya sekedar orang yang ingin selalu tampil, selfie, tapi narsistik itu kebutuhan mendalam untuk dikagumi, diakui, dan diperlakukan istimewa. Bahkan di luar batas kewajaran. Orang dengan traits narsistik seringkali berhak untuk mendapatkan perhatian lebih dari satu orang. Dan ketika pasangan tidak memenuhi ekspektasi mereka, mereka merasa sah-sah saja mencari sumber kekaguman yang lain di luar. Dalam studi Fat Fauta, bahwa individu narsistik
memiliki kemungkinan 2 kali lipat untuk melakukan perselingkuhan. Karena mereka cenderung mengedepankan self-enhancement dan self-protection. Mereka bisa sangat memikat di awal hubungan. Tapi ketika relasi sudah stabil dan biasa saja, mereka akan cari panggung lain untuk lebih dikagumi. Yang ketiga ada kecanduan seks atau impulse control disorder. Ini mungkin terdengar ekstrim, tapi ini nyata. Ada orang yang memang kesulitan mengontrol dorongan seksualnya. Meskipun setelah melakukan itu menyesal, tapi itu cenderung akan dilakukan lagi. Pada kasus ini, perselingkuhan bisa menjadi simptom dari kondisi mental, bukan sekedar keputusan moral. Dan yang terpenting, kondisi ini bisa diobati dengan terapi perilaku kognitif, mindfulness, atau dukungan profesional yang tepat. Keempat, skema maladaptif dan trauma masa kecil. Setiap orang membawa peta batin sejak kecil yang disebut skema. Skema ini terbentuk dari pengalaman masa lalu, terutama pola asuh dan relasi figur yang penting seperti orang tua. Menurut Jeffrey Young, dalam skema terapi, ada skema-skema tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku romantik dewasa. Contohnya, yang pertama ada skema abandonment, yaitu rasa takut ditinggalkan baik secara emosional maupun fisik. Yang kedua ada skema defectiveness. Ini merupakan keyakinan bahwa diri ini tidak cukup baik untuk dicintai. Yang ketiga ada skema emotional deprivation, keyakinan bahwa kebutuhan cinta dan emosional tidak akan pernah terpenuhi. Orang dengan skema seperti ini akan menjadi sangat sensitif terhadap penolakan dan keheningan dalam hubungan. Mereka lalu mencari obatnya di luar, bukan karena tidak cinta dengan pasangan, melainkan untuk mencari rasa aman yang tidak pernah mereka miliki. Yang kelima, kecemasan dan depresi. Kondisi lain yang sering tersembunyi di balik perselingkuhan adalah kecemasan dan depresi. Banyak orang yang mengalami depresi merasa hampa, mati rasa, dan seperti tidak berarti. Namun, ketika ada seseorang yang memberikan perhatian kecil, mereka merasa hidup kembali. Dan karena mereka tidak mengerti bagaimana cara mengisi kekosongan itu secara sehat, mereka bisa terseret ke dalam hubungan yang salah. Situasi seperti ini menunjukkan pentingnya dukungan psikologis dan komunikasi dalam hubungan agar gejala awal seperti ini dapat mudah dikenali. Nah, setelah sampai di sini kita mulai bisa memahami bahwa perselingkuhan bisa jadi merupakan sebuah gejala dari luka psikologis yang dalam. Tentu saja, tidak semua pelaku memiliki gangguan mental. Tapi banyak di antara mereka yang tidak sadar bahwa tindakan mereka adalah bentuk respons dari luka-luka yang belum sembuh, baik itu luka masa lalu ataupun luka pada hubungannya pada saat ini. Sekali lagi di sini saya bukan untuk menormalisasikan, membenarkan, atau membela pelaku perselingkuhan, tapi ini bisa menjadi pintu masuk pertama untuk penyembuhan. Kita juga bisa melihat bahwa terapi psikologis, edukasi emosi, dan pemulihan relasi sangat penting untuk mencegah kasus perselingkuhan. Nah, berikutnya saya akan memberikan studi kasus tentang perselingkuhan dan bagaimana ia menggunakan terapi psikologis untuk penyembuhan. Teman-teman bisa baca di sini ya. Oke, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian 5, tentang teori psikologi yang mendukung. Teori yang pertama adalah teori Maslow. Maslow memperkenalkan adanya hierarki kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan dasar seperti makan, keamanan, sampai kebutuhan psikologis seperti cinta dan penghargaan diri. Nah, kalau perasaan cinta, emosional, dan perasaan dihargai ini tidak didapatkan di dalam pasangan, maka seseorang bisa tersesat untuk mencari pemenuhan kebutuhannya dari luar. Jadi perselingkuhan ini menjadi pilihan bagi pelaku untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya yang kosong. Teori yang kedua ada attachment theory. Teori ini menjelaskan bagaimana keterikatan kita sejak kecil mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Ada 3 gaya utama. Yang pertama, secure atau aman.
Yang kedua, anxious atau cemas. Yang ketiga, avoidant atau menghindar. Orang dengan gaya anxious biasanya takut untuk ditinggal, mereka mudah cemas dan butuh banyak perhatian. Sedangkan yang avoidant itu cenderung menghindar dari kedekatan emosional. Nah, kedua gaya ini rentan untuk menjalin hubungan yang tidak stabil atau bisa jadi mencari pelarian dalam hubungan lain hanya untuk mencari rasa aman. Berikutnya ada teori belajar sosial dari Bandura. Nah, pelaku ini belajar dari pengalaman atau lingkungan masa kecil. Apabila dia hidup dan tumbuh dari keluarga yang tidak harmonis, tidak setia, kekerasan dalam hubungan, dan dia menganggap bahwa itu adalah hal yang normal dalam satu hubungan, dan pola-pola tersebut dia bawa sampai dewasa, itu membuatnya cenderung melakukan hal yang sama di kemudian hari, tanpa benar-benar menyadari konsekuensinya. Dengan memahami teori-teori psikologi ini, harapannya kita jadi bisa melihat bahwa perselingkuhan bukan sekedar kesalahan moral semata, tapi sebagai fenomena kompleks, ada akar di dalamnya. Bagian berikutnya, bagian 6, kita akan bahas tentang solusi, terapi, dan pencegahan. Jika kita sudah tahu akar masalahnya, apa yang bisa kita lakukan agar perselingkuhan itu tidak terjadi? Atau jika sudah terjadi, apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkannya? Kita bisa melakukan terapi psikologis individual, metode seperti CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, atau psikodinamik, bisa membantu seseorang mengenali akar dari perasaan dan pikiran yang mendorong perilaku perselingkuhan. Pola ini akan membuat orang sadar akan pola-pola yang merusak dan menggantinya dengan cara berpikir yang lebih sehat. Yang kedua, konseling pasangan. Banyak pasangan yang sebenarnya tidak diajarkan bagaimana komunikasi yang baik dan sehat. Ini yang sering menyebabkan miskomunikasi. Akhirnya saling menghindar, atau konflik yang berlarut-larut. Di sesi konseling kita akan belajar bagaimana cara bicara dan mendengar dengan jujur tanpa harus saling menyalahkan. Dengan begitu, ikatan emosional mereka bisa diperbaiki. Berikutnya, pendidikan kesehatan mental sejak dini. Sejak remaja, kita sudah diajarkan bagaimana tentang kesehatan mental, mengelola emosi, menyelesaikan konflik dengan baik dan sehat, membangun harga diri yang kuat, agar mereka tumbuh menjadi individu yang lebih kuat dan siap menjalani hubungan dewasa dengan sehat dan dewasa pula. Berikutnya ada mindfulness dan emotional awareness. Dengan meningkatkan kesadaran penuh terhadap emosi dan dorongan dalam diri, kita jadi lebih mampu untuk mengendalikan impuls dan tidak terbawa suasana sesaat. Ini sangat penting agar kita tidak mengambil keputusan yang impulsif dalam hubungan, seperti perselingkuhan. Mindfulness membantu kita untuk lebih tenang dan bijak dalam mengambil keputusan. Baik teman-teman, kita sudah ada di akhir obrolan kita hari ini. Yang harus kita semua ingat bahwa perselingkuhan itu memang menyakitkan dan memang salah. Tapi yang perlu kita ingat, perilaku perselingkuhan itu belum tentu merupakan orang jahat. Bisa jadi mereka itu adalah manusia yang terluka, yang tidak tahu bagaimana caranya pulang. Bisa jadi mereka adalah manusia-manusia yang terluka, manusia-manusia yang tidak tahu cara mencintai dengan benar dan sehat. Memahami peran kesehatan mental dalam persoalan ini bukan berarti membenarkan perilaku perselingkuhan. Tapi kita bisa mencegah atau menyembuhkan dan membangun hubungan yang lebih sehat ke depannya. Dan yang harus selalu kamu ingat, kamu itu layak untuk dicintai, kamu itu pantas untuk dipahami, kamu itu berharga dengan segala keunikan dan perjuanganmu. Tidak apa-apa untuk merasa lelah, tapi jangan pernah berhenti berharap dan berusaha untuk sembuh, karena di dalam dirimu terdapat kekuatan luar biasa untuk mencintai dan dicintai dengan sehat dan penuh hormat. Saya Julia Stuti, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya cerita, pendapat, atau mungkin pertanyaan, boleh isi kolom komentar di bawah, atau boleh menghubungi saya secara langsung.
Saya tutup ruang ngobrol sehat kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.